Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Alexandri dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 2517-2001. Saya berasal dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dan saya juga berasal dari Universitas Tisipol Raja Haji. Halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali kepada saya sendiri, Alexandri. Nah, di sini saya mau bertanya dulu nih kepada para penonton yang melihat video ini nih. Apakah hari ini masih pada semangat dan sehat? Nah, alhamdulillah ya, dan bersyukur masih pada semangat dan pada masih sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatannya yang kuat dan rezeki yang sangat berlimpah. Amin. Nah, di sini saya mau bertanya nih. Apakah pernah gak sih kalian pergi atau berdiri di suatu tempat dan kemudian melihat tempat itu berpikir, wah, mengapa sih sebuah negara itu bisa sangat kaya raya dan maju itu maju banget gitu loh, kayak mendadak lebih maju, lebih kayak gitu, dan warganya aman, tentram, dan sejahtera. Sementara di belahan dunia lain itu ada juga negara yang terjebak dalam sebuah kemiskinan dan struktural yang seolah-olah tidak ada ujungnya sama sekali, kayak nggak ada habis-habisnya gitu loh. Selama berpuluh-puluhan tahun gitu, dan para ekonomi, ilmuwan politik juga, dan sejarawan dunia mencoba menjawab juga pertanyaan yang besar ini. Mengapa sih bisa ya ada negara yang sangat makmur, aman, tentram gitu loh? Kok bisa? Dan mengapa ada juga negara yang bisa seketika anjlok atau gagal gitu kan? Nah, saya juga banyak dengar nih dari teori ini yang bermunculan banyak gitu loh di mana-mana, terutama di medsos gitu. Dan bahkan ada juga yang menyalahkan cuacanya gitu, entah dari mana, kayak sangkut paut hubungannya gitu. Ada yang menyalahkan itu sebagai karakter atau ulah dari manusianya. Bahkan ada juga yang menyalahkan kebodohan para pemimpinnya. Ya bisa jadi juga sih kalau karena keteladanan sebuah kepemimpinan itu kan. Tapi gak tahu juga lah ya. Namun juga tidak disadari oleh para manusia dan lainnya. Pada tahun 2012 itu kan, ada dua profesor hebat yang bernama Daron Acemoglu dan James A. Robinson. Dia menerbitkan sebuah karya monumental berjudul Why Nations Fail. Di bab 12 buku tersebut yang bertajukan pada Understanding Property and Poverty, mereka melakukan sesuatu yang sangat berani. Mereka membongkar dan mengkritik habis-habisan teori tersebut, teori pembangunan tersebut ya, mengkritik habis-habisan gitu. Sebuah konvensional yang selama ini kita pelajari di sekolah atau di mana aja gitu yang bisa kita pelajari di sekolah maupun di kampus atau di dunia, di tempat-tempat lain gitu loh, misalnya yang bisa belajarkannya ya. Mereka juga bisa menyebut teori populer ini sebagai teori that don't work, atau teori yang gagal bekerja atau memang tidak bekerja sama sekali gitu. Mengapa disebut gagal sih? Karena teori ini mungkin bisa menjelaskan sebagian kecil fenomena di suatu tempat itu, tetapi langsung patah dan tidak valid atau hoax gitu, suka menyebarkan berita tidak penting, kayak kurang kerjaan gitu gak sih? Berita yang sangat tidak valid ketika dihadapkan dengan kenyataan yang real empiris di tempat itu atau di tempat lain gitu. Teori ini seketika gagal menjawab gitu. Mengapa dua wilayah dengan kondisi yang sangat persis bisa menghasilkan tingkat kesejahteraan yang
berbanding terbalik. Kayak gimana gitu, kayak bisa berbanding terbalik gitu loh. Nah, dan untuk mempersingkat waktu, baiklah saya persingkat saja ya untuk penjelasan materi pada hari ini. Dan nah ini nih, untuk beberapa menit ke depan, izinkan saya nih untuk membedah secara mendalam lagi nih teori besar yang dianggap tidak bekerja atau sebagai musang malas-malasan gitulah ya. Teori ini akan saya bahas satu persatu karena ada 3 teori. Teori yang pertama yaitu ada teori geografis. Yang kedua ada teori budaya. Yang ketiga ada teori kebodohan. Mari kita membedah satu persatu secara ilmiah tentang ketiga teori ini. Baiklah, kita masuk ke teori yang pertama, yang paling sering kita dengar, yaitu teori geografis atau geographical theory. Coba deh kita pikirkan, di logika aja gitu kan. Teori ini berpendapat bahwa nasib sebuah negara itu sudah ditentukan oleh alam semesta sejak awal, bahkan dari dulu pula bahkannya. Kemiskinan ini yang sangat sering terjadi karena kondisi alam, iklim, dan letak geografisnya tersebut yang tidak mendukung atau bahkan bisa disebut sangat tidak mendukung sih untuk sebuah pembangunan. Dan juga para pendukung teori ini juga mulai dari filsuf Montesquieu hingga beberapa para ekonom modern kedepannya mengajukan 3 argumen pertama. Yang pertama itu ada masalah iklim yang sangat tropis. Mereka secara langsung bisa mengklaim bahwa cuaca yang terlalu atau yang sangat panas bisa juga lembab, sangat lembab, bahkan di zona tropis membuat manusia malas, cepat lelah, atau bahkan memang kayak sengaja malas-malasan gitu kan, sehingga menurunnya sebuah produktivitas kerja mereka, sehingga semakin sering pula dan banyak pula alasannya yang lainnya gitu kan. Ya kalau menurunkan produktivitas kerja itu kayak banyak lah alasan, itulah, inilah, ginilah, gitulah, ada aja alasannya pokoknya gitu. Nah, yang ini berbeda juga dengan negara beriklim sedang atau dingin yang sangat memaksa manusianya juga untuk berpikir keras dan bekerja ekstra untuk bertahan hidup, atau bisa disebutkan pekerjaan romusa gitu, pekerjaan ekstra keras dan secara paksa untuk sebuah masyarakatnya supaya bisa bertahan hidup untuk kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, ada juga yang kedua. Yang kedua ini membahas tentang masalah penyakit yang ekologis. Maksudnya gini, wilayah yang sangat tropis ini bisa juga menjadi sarang yang sangat subur bagi penyakit yang bahkan bisa menyebabkan kematian seperti malaria. Dan yang paling bestsellernya gitu, yang paling seringnya kan, yang paling kayak wah gitu, demam berdarah. Itu bisa menyebabkan sebuah kematian loh. Demam berdarah ini kayak paling parah gitu, nggak terlalu parah sih, bisa ya menyebabkan merenggut nyawa seseorang gitu kan. Nah, penyakit ini itu loh menghantam kesehatan populasi populasi masyarakatnya, menurunkan angka harapan hidup untuk semangat hidup. Bahkan orang yang semangat hidup gara-gara penyakit ini kayak angka harapan hidupnya kayak turun drastis gitu loh, kayak jadi beban hidup ya kan. Ya iyalah, jadi beban hidup karena sebuah penyakit itu kan bisa mendadak terkena populasinya juga gitu loh. Dan otomatisnya juga itu melumpuhkan produktivitas ekonomi para makro.
Yang ketiga, membahas juga masalah keterisolasian sebuah wilayah. Negara-negara ini yang sangat tidak memiliki akses ke laut atau dikelilingi oleh para pegunungan yang sangat terjal. Ini juga sulit berdagang karena dengan kondisi ini tempat tinggal mereka itu biaya logistiknya semakin sangat mahal, tidak cocok dengan yang biasa untuk kebutuhan sehari-harinya atau tidak bisa terfikirkan gitu loh, kok bisa semahal ini. Sehingga mereka terisolasi dan dari arus pasar global tersebut karena nggak habis pikir kok bisa sesulit berdagang ini dan biaya logistiknya sangat naik drastis mahalnya gitu. Nah, secara sekilasnya ini teori ini juga terdengar sangat masuk akal, bukan? Mari kita bahas. Tapi tunggu dulu. Akemoglu dan Robinson dengan tegasnya mereka menjelaskan menolak terhadap pandangan ini gitu. Mereka menunjukkan bukti empiris nyata di lapangan yang langsung meruntuhkan argumen geografis ini. Dan selanjutnya mari kita lihat contoh yang pertama yang sangat ekstrim banget. Ada sebuah semenanjung Korea. Secara geografisnya gitu, Korea Utara dan Korea Selatan itu berada di daratan yang sama. Mereka berbagi iklim yang sama, jenis tanah yang sama, potensi bencana alam yang sama, dan penyakit endemik yang serupa. Penyakit yang ada di Indonesia lah kayaknya itu yang serupa, kayaknya dari contoh penjelasan tersebut yang banyak serupa lah ya kan. Namun inilah lihat hasilnya sendiri hari ini. Korea Selatan menjadi salah satu raksasa teknologi dunia dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Sebaliknya juga gitu loh. Korea Utara terjebak dalam kelaparan, berkala dan kemiskinan yang sangat ekstrim banget. Jikalau geografi itu adalah penentu yang sangat utama, mengapa nasib sebuah negara ini berbeda 180 derajat? Mengapa gitu? Karena geografi tidak bisa menjelaskan ini. Kenapa tidak bisa menjelaskan? Nah, contoh yang pertama atau yang keduanya itu kan. Ini yang tidak kalah penting dan tidak kalah menakjubkan gitu juga ada di kota Nagoles. Kota ini terbelah menjadi 2 pagar pembatas di suatu negara. Sebelah utara adalah Nagoles dengan yang berada di Arizona, Amerika Serikat. Dan warganya sangat menikmati hukum yang adil, jaminan kesehatan, pendapatan yang sangat tinggi, dan sebuah keamanan yang sangat aman. Nah, di sementara ini beberapa meter di sebelah selatannya adalah Nagoles yang berada di Sonora, Meksiko. Dan di sini juga angka kriminalitas bahkan sangat tinggi banget gitu. Infrastrukturnya yang sangat buruk dan pendapatannya untuk warga itu juga sangat lebih rendah banget gitu. Padahal mereka itu juga sama kayak kita manusia biasa ini gitu loh. Bisa menghirup udara segar yang sama, memiliki posisi geografis yang sama, dan penyakit yang ada di sana pun dimanapun tetap sama juga sama kayak kita. Jadi, kesimpulannya adalah dari bagian ini sangat jelas banget gitu. Kondisi geografis dan alam bukanlah takdir yang begitu mutlak. Geografi sama sekali tidak
cukup untuk menjelaskan mengapa sebuah negara menjadi miskin atau kayanya. Nah, kita masuki untuk membedah teori yang kedua. Yang kedua ada teori cultural theory, yaitu apa ya? Mari kita bahas. Ketika faktor alam terbukti gagal menjelaskan sebuah kemiskinan, ini banyak sekali para ahli beralih ke faktor manusia, yaitu salah satunya adalah budaya. Bahkan teori ini juga menyatakan bahwa nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan budaya yang dianut oleh suatu masyarakat adalah penentu yang paling utama keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi mereka. Para sosiologi dan juga pendorong dan pendukungnya itu di teori ini berargumen lewat 3 poin yang sangat penting. Yang pertama, mereka ini juga melihat etos kerjanya. Ada juga yang beranggapan bahwa negara yang sangat kaya ini diisi oleh masyarakat yang memiliki etos kerja yang lebih dan bahkan sangat tinggi gitu. Disiplin, hemat waktu, hemat tenaga, dan visioner seperti etika mereka, attitude Protestan yang dulu terkenal dalam teori Max Weber itu. Sementara ini, negara miskin diklaim memiliki budaya yang sangat santai, yang sense aja gitu kan. Kurangnya kompetitif dan kayak pasrah aja, ya udahlah kalau bisa gitu ya gitu aja, ikuti alurnya gitu kan. Gak ada loh teori kayak gitu itu, kayak pasrah aja, kayak harus dia mengikuti alurnya gitu. Pada nasib kedua, mereka ini menilai keagamaan. Mengapa? Gini loh, mereka menilai bahwa agama atau kepercayaan tertentu sangat mempengaruhi bagaimana cara manusia berperilaku secara ekonomi. Apakah mendukung akumulasi atau modal, atau justru juga sebagai penghambatnya. Yang ketiga, tradisi sosial. Tradisi ini juga sangat termasuk yang sangat kaku. Feodalisme atau penolakan terhadap inovasi modern dianggap sebagai batu sandungan besar bagi pembangunan. Kayak ada penghalang yang sangat besar bagi pembangunan tersebut. Lagi dan lagi, teori ini itu sangat terkesan sangat meyakinkan, bahkan meyakinkan banget gitu loh. Kita sering mendengar stereotip, bangsa itu miskin juga karena orang-orang yang malas dan tidak disiplin, tidak teratur, apalah segala macam itu ya kan. Namun di balik ini semua, pendapat para ahli tersebut yang berargumen, Akemoglu dan Robinson kembali mematahkan argumen ini dengan secara logikanya yang sangat kuat. Dia berkata, mereka menunjukkan fakta sejarah bahwa budaya itu bukanlah penyebab dari utamanya, atau memang sebab dari budaya itu misalnya kan, melainkan sebuah akibat atau konsekuensi akibat dari budaya tersebut, dari sesuatu yang lebih besar atau yang sangat besar, yaitu struktur institusional. Yaitu budaya masyarakat itu sangat cair dan bisa berubah dengan sangat cepat ketika aturan mainnya sangat dalam masyarakat tersebut yang diubahnya. Mari kita kembali ke contoh kota Nagoles yang tadi, atau Nagoles atau Korea kan.
Apakah orang Meksiko di Nagoles Selatan memiliki budaya yang sangat berbeda secara genetiknya atau secara sejarah dengan orang Meksiko yang tinggal di beberapa meter di Nagoles Utara? Tidak. Mereka memiliki nenek moyang yang sama, makanan yang sama, bahasa yang sama. Namun, ketika orang-orang Meksiko tersebut berimigrasi ke Nagoles Utara atau Amerika Serikat, mereka ini juga tiba-tiba menjadi sangat produktif banget gitu, taat hukum dan bekerja secara sangat keras, bahkan giat banget gitu kerjanya. Mengapa? Karena institusi di Amerika Serikat memberikan insentif ekonomi dan keamanan hukum yang sangat membuat mereka bekerja keras, yang sangat dihargai, diutamain gitu. Gak kayak di Indonesia gitulah kayaknya. Begitu juga dengan Korea. Sebelum tahun 1945, masyarakat Korea Utara dan Korea Selatan ini juga memiliki budaya, bahasa, tradisi, nilai-nilai, dan norma-norma Konfusianisme yang sangat identik selama berabad-abad. Namun, setelah institusi politik memisahkan mereka, di mana-mana Selatan mengadopsi pasar terbuka dan pelindung hak milik. Sementara Utara mengadopsi komunisme total. Perilaku ekonomi mereka seketika mendadak berubah total gitu kan. Itu artinya apa? Manusia bertindak rasional berdasarkan aturan mainnya yang ada di sekitar mereka, di sekitar lingkungan mereka gitu lah ya kan. Jika aturan mainnya korupsi dan tidak ada menghargainya sama sekali terhadap hak milik negara, masyarakat akan terlihat sangat malas banget. Karena buat apa bekerja keras jika hasilnya akan dirampas? So, budaya bukan penyebab utama dari sebuah kemiskinan. Budaya dibentuk oleh sebuah institusi. Nah, sekarang kita sampai pada teori yang ketiga nih. Yaitu teori yang ketiga ini ada yang mungkin paling sangat sering kita percayai oleh para penasihat ekonomi dunia pada saat ini, sekarang ini ya kan. Teori kebodohan atau ignorance teori atau ignorance hypothesis, yaitu teori ini sangat memiliki premis yang sangat sederhana dan terdengar sangat optimis. Yaitu teori ini menyatakan bahwa negara semakin menjadi miskin semata-mata karena para pemimpin dan pembuatnya kebijakan tidak tahu atau tidak bisa memahami bagaimana cara mereka mengelola suatu ekonomi tersebut dengan teratur dan disiplin. Mereka menganggap bodoh dan bahkan sangat bodoh atau bisa disebut tidak tahu gitu kan, atau tidak bisa mendapat nasihat dari ahli ekonomi yang sangat tepat, dan paham gitu maksudnya. Berdasarkan teori ini, solusi untuk mengentaskan kemiskinan global sangat mudah. Dengan apa? Yaitu cukup sekolahkan para pemimpinnya ke universitas terbaik di dunia. Kirim juga pakar ekonomi dari Bank Dunia atau IMF. Berikan mereka cetak biru kebijakan ekonomi yang ideal. Misalkan, bim salah bim, negara tersebut akan seketika langsung maju dan sangat makmur. Namun, Akemoglu dan Robinson membongkar
ilusi ini dengan argumen yang sangat melonjak atau memohok. Dikarenakan apa? Mereka menolak sangat keras pada pandangan ini. Mengapa bisa? Mereka menyatakan bahwa masalah utama negara miskin bukanlah ketidaktahuan atau kebodohan mereka, melainkan sebuah kepentingan politik yang sangat disengaja mereka. Banyak pemimpin dan elit politik di negara-negara miskin ini sebenarnya adalah orang-orang yang sangat cerdas. Mereka juga dikelilingi oleh para penasihat hebat dan mereka tahu persis kebijakan ekonomi yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Mereka tahu bagaimana cara membangun sekolah yang cukup baik atau yang sangat begitu baik, menghentikan sebuah inflasi, atau membangun infrastruktur yang begitu sangat adil. Pertanyaannya gini gitu loh. Lalu, mengapa mereka tidak menerapkannya? Mengapa? Dari sekarang atau bahkan dari dulu nggak bisa menerapkan itu. Mengapa mereka justru sengaja atau memang sengaja mengambil kebijakan ekonomi yang sangat rusak itu, memonopoli pasar atau membiarkan implementasi terjadi? Jawabannya sangat simpel, yaitu adalah karena kebijakan para ekonomi yang baik untuk rakyat seringkali mengancam kekuasaan dan keuntungan finansial para elit tersebut. Jika mereka membuka pasar secara bebas, adil, memonopoli bisnis milik keluarga atau kronisnya, mereka akan sangat hancur, bahkan akan sangat sulit untuk pulih. Jika mereka menegakkan hukum yang sangat transparan, mereka tidak bisa lagi melakukan korupsi yang sangat berlebihan, bahkan memang tidak bisa lagi untuk korupsi. Karena jika mereka mencerdaskan seluruh rakyatnya, rakyat akan memulai kritis dan menuntut para politik yang bisa menggulingkan kekuasaan mereka. Oleh karena itu, menciptakan kemiskinan atau membiarkan institusi tetap rusak, bahkan sangat rusak, yang dibiarkan begitu saja, adalah pilihan rasional bagi para penguasa. Mereka akan berkuasa tirani demi mempertahankan tahta mereka sendiri dengan keegoisan mereka. Masalahnya bukan karena para pemimpin tidak tahu ironis, melainkan mereka karena itu tidak mau kehilangan instrumen dan kekuasaan mereka sendiri karena keegoisan mereka tadi. Ini bukan masalah ekonomi atau teknisnya. Ini adalah masalah distribusi kekuasaan politik tersebut. So, jadi apa kesimpulan dari bab 12 yang berjudul bukunya Acemoglu dan Robinson ini? Yaitu, mari kita bahas kesimpulannya. Kita telah melihat bagaimana ketiga teori terbesar tersebut jika pembangunan runtuh ketika dihadapkan pada realitas sejarah, geografi bukanlah takdir, karena wilayah yang bertetangga itu bisa memiliki nasib yang sangat beda jauh atau memang beda. Budaya bukan menjadi alasan yang sangat utama atau bahkan bukan alasan yang utama, karena budaya beradaptasi dengan aturan main mereka yang ada atau bahkan aturan yang telah ditetapkan, aturan yang telah berjalan. Dan ada juga kebodohan para pemimpin itu hanyalah berkedok untuk menyembunyikan keserakahan atau kepentingan keegoisan mereka.
politik demi mempertahankan kekuasaannya itu. Lalu, mengapa? Apa kunci sebenarnya sih? Itu Akemoglu dan Robinson jelas menawarkan tesis utama mereka. Semuanya kembali kepada institusi. Apakah institusi di negara tersebut bersifat ekstraktif yang hanya memeras kekayaan masyarakatnya saja demi segelintir elit, atau bersifat inklusif yang membuka kesempatan luas bagi setiap warga negara untuk berinovasi, bekerja keras, dan bahkan mendapatkan perlindungan hukum yang adil tentunya baginya kan, yang tetap adil. Bahkan memahami hal ini mengubah cara pandang kita terhadap kemiskinan dunia. Dan kemiskinan bukanlah masalah kutukan dari alam. Tidak ada sangkut pautnya apapun. Masalah genetik budaya. Atau sekedar salah hitung kalkulator ekonomi. Kemiskinan adalah hasil dari keputusan politik yang memang sengaja dibuat oleh sistem yang sangat tidak adil, bahkan memang yang tidak tahu menahu sama sekali tentang sistem ini.